Nah, terkait dengan alasan saya tadi itu karena latar belakang tadi dipenjarakannya dua orang warga negara yang seharusnya itu tidak perlu terjadi. Kalau di negara demokrasi maju, ya mana ada tuntutan kepada rakyatnya yang meminta keterbukaan dari pemimpinnya. Pak Jokowi kalau memang bangga dengan UGM, tunjukkan. Gitu loh. Panggil kami dan ahli lain dan pokoknya terserah ahli-ahli mana. Ayo kita periksa bersama, selesai gitu loh. Masalah hukum kalau kami salah, ya silakan Pak lanjutkan. Keaslian atau bisa kita menyatakan bahwa itu adalah ini benar, ini tidak, itu harus melalui komparatif kan, pendekatannya kan, comparative approach dalam artian menunjukkan dulu yang mana yang asli gitu kan. Kita bicara tentang asli dan tidak asli. Nah, kemudian dalam pendekatan juga mungkin berbeda dari tadi untuk ahli forensik ya digital, itu pendekatannya berbeda dengan kalau kita menggunakan saintifik. Kembali lagi bersama kami Laukes, saya Profesor Sita Citrawinda Nur Hadi, adalah juga praktisi hukum khususnya di bidang hak kekayaan intelektual. Saya adalah arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, juga panelis pada penyelesaian perselisihan nama domain, dan ketua pengawas dan pembina pada Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Dan saya Partahi Sihombing SHMH sebagai praktisi hukum yang tetap masih aktif sampai dengan sekarang. Dan kali ini kita akan membahas kembali secara tuntas dan mendalam tentang Bareskrim Mabes Polri yang menyediakan ijazah Jokowi asli dan menghentikan penyelidikan terkait kasus ijazah Jokowi. Dan kali ini kita kedatangan dua tamu spesial. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih, yang berani bersuara keras atas nama kejujuran. Dr. Eng Rismond Sianipar, pakar digital forensik. Selamat datang, Le. Selamat datang, Bang. Selamat. Ya. Dan yang kedua kami undang di sini pakar juga nih ya. Mewakili petisi ahli Indonesia, Dr. Indri. Ya. Dan dalam hal ini kami berdua bersama Profesor Sita sebagai host akan memandu acara ini, dan tujuan kami adalah memberikan edukasi. Kami tentunya harus mendukung kalau ada warga negara siapapun tuh yang berani berbicara atas nama kebenaran. Karena saya prinsipnya begitu, agama saya mengatakan kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Tentunya semua harus bertanggung jawab. Dan saya lihat sementara ini argumen yang dibangun dimanapun itu menunjukkan bahwa dari Saudara Rismond dan kawan-kawan kekeh bisa dan yakin bisa membuktikan. Itu yang menarik gitu ya. Karena ini kan bukan main-main gitu kan. Artinya ancaman hukum pidana juga ada dan konsekuensinya segala macam juga ada. Jadi nggak sembarangan ini membantah menurut saya gitu ya. Untuk itu pertanyaan pertama ke Bung Rismond. Ini tentunya sebelum laporan ke Bareskrim ini, ke Polda, ya, dengan sebelumnya didahului juga atau sudah juga dilakukan penghentian penyidikan. Nah, yang saya mau tanyakan, apa sih latar belakang kok sampai sekarang, sampai kasus ini dihentikan di Mabes, kira-kira menurut Bung Rismond apa, dan sampai akhirnya Rismond CS ini dilaporkan di Polda Metro Jaya? Iya, Bang Partahi. Jadi jauh sebelumnya kan kita concern ya, prihatin akibat ijazah Jokowi yang nggak pernah ditampilkan ke publik maupun dihadirkan di persidangan. Tetapi ada Gus Nur maupun Pak Bambang Tri yang sudah mendekam di penjara hanya karena ijazah Jokowi nggak pernah ditampilkan secara gentleman ya maupun di persidangan Bambang Tri dan Gus Nur. Kalau kita sebagai alumni UGM ya benar-benar alumni UGM, maka kita sangat bangga karena itu prestasi personal kita yang kita alami, kita lakukan. Proses akademik masuknya susah, apalagi keluarnya. Dan itu harusnya bukan sebuah hal yang perlu ditutup-tutupi. Justru yang harus dibanggakan, ini saya tuntaskan semua proses akademik itu. Nah, uji, silakan uji, ahli independen, asal jangan hilang. Atau bahkan diberikan ke UGM, karena dia sudah menjadi presiden 2 periode, ya berikan saja ke UGM, mau dipajang atau diperbesar atau di Balerung sana. Itu harusnya yang dilakukan oleh seorang gentleman presiden 2 periode. Nah, terkait dengan alasan saya tadi itu karena latar belakang tadi dipenjarakannya dua orang warga negara yang seharusnya itu tidak perlu terjadi. Kalau di negara demokrasi maju, ya mana ada tuntutan kepada rakyatnya yang meminta keterbukaan dari pemimpinnya. Gitu, Bang. Nah,
Oleh karena itu, ya saya melibatkan diri untuk menjawab itu. Dan banyak juga pertanyaan publik, terutama sudah ada 2 korban ini. Ya sudah, saya lakukan atas desakan istri juga. Jadi saya pada saat ada video di Kompas TV itu yang mempertontonkan Dr. Sigit Sunarta di Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi, dan di situ ditampilkan diintip sedikit itu lembar pengesahan skripsi. Nah di situ saya langsung connecting the dots. Lembar pengesahan skripsi itu bukan produk dari tahun 1985. Karena tahun 1994 saja saya masih pakai hardware dan software yang sangat jadul dengan kepresisian atau resolusi yang sangat rendah. Langsung saya tag itu kalau kesesuaian teknologi itu pasti bukan 1985. Nah, terus kami terbang dari Bali G dengan istri ngecek ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM dengan berharap saya salah. Artinya yang saya tonton juga salah gitu. Saya potong sedikit nih, Bung Rismon. Anda ini alma maternya mana? UGM. UGM ya? Oh, selesai. UGM. Kita sama-sama bertiga dengan Dr. Tifa, Dr. Roy itu S1, S2-nya di UGM. Oh, jadi gitu kalau dibilang kita benci alma mater, ya itu alma mater kita sendiri. Itu alma mater harus kita bersihkan dari oknum-oknum yang kotor itu. Karena itu kan milik rakyat, milik apa juga, alumni UGM juga. Ada pertanggung jawab moral, pertanggung jawab kecintaan terhadap UGM sendiri ya, makanya Anda melakukan itu. Bang, dengan brosuryo gitu sangat, ya, dasarnya ya. Bagaimana saya membenci UGM? Dosen saya saja yang penuh integritas, mengajar dengan kesederhanaan, mulai dari hidupnya saya lihat gitu dekat dengan saya sampai pensiun sederhana. Itu yang perlu kita hargai, keringat-keringat dosen-dosen kita dulu yang hidup dengan sederhana, hidup dengan integritasnya, sehingga membuat nama UGM melambung dengan kemurnian tadi itu, kemurnian pekerjaannya. Nah, makanya saya ingin menjawab, saya nggak ada. Justru saya sangat mencintai UGM, sangat bangga saya dengan UGM. Oleh karena itu, saya minta juga kepada Pak Jokowi, kalau memang bangga dengan UGM, tunjukkan, gitu loh. Panggil kami dan ahli lain, dan pokoknya terserah ahli-ahli mana. Ayo kita periksa bersama, selesai, gitu loh. Masalah hukum, kalau kami salah, ya silakan Pak lanjutkan. Tetapi publik ini rasa ingin tahu dari publik, dari rakyat yang pernah Bapak pimpin 10 tahun, itu juga perlu dihargai. Dan bahkan menurut saya, Bapak sebagai presiden 2 periode itu berutang budi kepada rakyatnya, menunjukkan ini. Utang budi itu, Pak, bagi saya. Moral obligation dari seorang pemimpin yang 2 periode menjadi pemimpin tertinggi. Karena ini bukan masalah ijazah, Pak. Bapak sebagai 2 periode atau 10 tahun sebagai presiden, itu sebagai tiang moral bangsa. Baik. Yang dicontoh oleh anak-anak muda ke depan dan memengaruhi sejarah Indonesia ke depan. Ini bukan hanya sertifikat, ini masalah apakah Bapak kemarin jujur dan menjadi contoh moral bangsa saat itu. Itu yang paling penting. Nah, setuju, saya pikir. Makanya saya potong sedikit nih. Makanya saya juga pada waktu mengundang Rosuryo, statement saya juga saya sampaikan, Pak Jokowi, Anda sebagai kepala negara. Kenapa saya bilang Anda sebagai kepala negara? Karena kasus ini bergulir pada waktu dia masih menjabat sebagai seorang presiden. Ya, yang kita tahu presiden adalah juga kepala negara. Nah, sekarang dia sebagai kepala negara dianggap ada sesuatu yang dipertanyakan oleh warga negaranya, dalam hal ini rakyatnya. Ini rakyatnya ini. Nah, betul. Kenapa nggak dijawab aja, tunjukkan dan segala macam, selesai gitu. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Saya nggak tahu ada kepentingan apa di belakang ini, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bung Rismon. Kemudian ini bergulir karena memang tidak ada persepsi yang sama tentunya. Kemudian sampai Anda dilaporkan, ya. Kemarin kami dengar sudah ada pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Nah, kira-kira seperti apa bentuk pemeriksaannya? Ada intimidasi atau apa segala macam? Enggak, Bang. Kalau intimidasi enggak. Penyidiknya profesional. Tetapi jauh sebelum itu memang apa yang ditanyakan ya apa yang saya analisa. Terkait dengan bagaimana Anda meneliti itu, ya metodologinya apa, terus otoritas saya meneliti ijazah Pak Jokowi dan skripsi Jokowi itu yang saya foto di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu juga ditanyakan. Bayangkan, Indonesia ini menuju negara demokrasi apa sih, Bang? Sampai apa yang diteliti oleh peneliti itu harus berakhir di meja tanya jawab, klarifikasi atau apapun namanya oleh polisi.
Kalau kita diarah-arahkan harus minta izin apa yang mau kita teliti, ini bagaimana ini para pejuang-pejuang demokrasi Indonesia ini? Kita kan harus dilindungi nih, gitu. Betul, asalkan metode itu bisa kita pertanggungjawabkan. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Ya ayo kita lakukan seminar internasional atau seminar nasional. Itulah pertanggungjawaban akademik, bukan ditanya oleh penyidik metodologi Anda. Masalahnya yang nanya tahu nggak, Bang? Mahasiswa saya semester 7 aja belum tentu paham apa yang akan saya jelaskan. Takutnya latar belakangnya dia hukum, domain pendidikan maupun kaliannya hukum, SMA, terus saya jelaskan dengan cara manusiawi, mencoba saya merendah dan membumikan, itu pula nanti menjadi pasal kena untuk saya. Hanya karena saya mencoba untuk membumikan, memanusiakan metode-metode yang sangat rumit itu pula nanti yang dipakai untuk saya. Ini kan makanya saya bilang para pejuang demokrasi Indonesia, civil society Indonesia ini bagaimana ini? Ya, peneliti itu boleh salah loh. Dosen saya dulu, Dr. Franciscus Susianto di Teknik Elektro UGM. Kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa, peneliti, bahkan doktor, bahkan profesor pun boleh salah, asal jangan bohong. Boleh salah, karena kesalahan Anda juga akan menjadi bagian penelitian untuk peneliti lain. Terus bagaimana kalau kita pun salah, memang berhak untuk ditindak pidana gitu, Bang. Jadi inilah makanya saya bilang demokrasi ini, kita ini kalau belum kita menjadi failed state, bisa jadi Indonesia ini sedang dalam demokrasi kondisi mundur, gitu, Bang. Baik. Sekarang kita beralih ke Dr. Indri ya. Tadi Dr. Indri mungkin sudah mendengarkan penjelasan dari Bung Rismon bahwa sebagai seorang yang punya latar belakang keilmuan, gitu, dia berhak untuk melakukan analisa terhadap apapun, ya, apalagi sesuai dengan bidang yang dia memang punya, gitu. Nah, pertanyaan saya ke Dr. Indri, menurut Dr. Indri ini bagaimana nih? Mungkin dari si pandang berbeda. Punya landasan hukum nggak mereka untuk menganalisa katakanlah sekarang terkait khusus ijazah Jokowi? Silakan. Terima kasih, Bang. Ya. Baik, mungkin saya ada sedikit perbedaan ya dengan Bang Rismon. Seorang peneliti itu tidak dilarang ya untuk meneliti. Kita bicara dulu konteks, kita bicara dalam konteks penelitian. Tidak ada dasar hukum yang melarang ya, itu. Untuk belum selesai, Bang. Sebentar. Ada koma. Ada komanya dulu, Bang. Kita mau meneliti sesuatu secara ilmiah, mau melihat dari segi apa misalnya, itu kita tidak ada larangan dalam artian dalam konteks yang ranah yang benar ya. Di sini ada Prof. Tipa ya sebagai akademisi juga. Jadi terkait dengan ijazah itu kan ijazah ya. Menurut saya itu kan itu milik pribadi ya. Ijazah itu milik pribadi ya. Nah, kemudian kalau tadi beredar bahwa oh sebenarnya ijazahnya itu palsu gitu ya, dibilang seperti itu. Nah, kita dalam meneliti sesuatu, kalau tadi kan Abang bisa mengatakan bahwa oh saya bisa membuktikan secara ilmiah ya, pendekatan secara ilmiah. Nah, dilihat dari konteks Abang sebagai ahli forensik digital ya. Berarti kan pendekatannya itu menganalisa sesuatu yang dalam konteks visual gitu ya, visual ada di media sosial di mana gitu ya. Nah, dalam hal melakukan apa sih keaslian atau bisa kita menyatakan bahwa itu adalah ini benar ini tidak, itu harus melalui komparatif kan, pendekatannya kan, comparative approach dalam artian menunjukkan dulu yang mana yang asli gitu kan. Kita bicara tentang asli dan tidak asli. Nah, kemudian dalam pendekatan juga mungkin berbeda dari tadi untuk ahli forensik ya digital, itu pendekatannya berbeda dengan kalau kita menggunakan scientific yang kita melakukan proses ilmiah dalam hal misalnya penelitian nih bagaimana sih, kenapa sih benda ini bisa seperti ini, misalnya kalau kita bicara tentang ada di fisika ataupun misalnya secara ilmu hukum kita mau meneliti ini kenapa putusan seperti ini, berarti kita melihat daftar kepustakaannya bisa melalui metodologi empiris atau misalnya melalui metodologi normatif gitu. Nah, dari data, kalau kita melakukan penelitian ilmiah, itu harus datanya sistematis. Begitu ya, Prof ya? Sistematis. Nah, sistematis itu juga harus dari output yang benar, dari input yang benar, kemudian dilakukan dengan proses yang benar, menggunakan teori yang benar, maka akan didapatkanlah hasil kesimpulan atau hipotesanya yang benar, gitu kan? Seperti itu kalau kita bicara tentang ilmiah. Nah, terkait dengan tuduhan palsu tadi. Nah, misalnya saya seorang Indri punya ijazah
S3. Saya lulusan Jayabaya misalnya S3-nya. Kemudian saya waktu itu ngambil seangkatan di angkatan 27. Nah, kalaupun saya misalnya punya ijazah, ada yang mengatakan ijazah saya itu palsu. Yang paling bisa dulu pertama kali membuktikan adalah alma mater saya. Jayabaya kan. Orang bisa dikomplain. Dan selain Jayabaya itu ada pihak Departemen Pendidikan kan, ada dalam hal ini Dikti. Kalau dulu memang ijazah di bawah 2025 itu belum tayang. Kalau kita cari nih searching nama Indri ada nggak sih di situ lengkap nama saya misalnya Norita Rusyana Indriati, oh nggak ada. Nah kita bisa telepon alma maternya. Oh ini kenapa namanya nggak ada gitu kan? Nah begitu alma maternya sounding, oh iya bener dia kuliahnya di sini tahun ini dari sampai tahun ini dia melalui proses dari sini. Boleh silakan. Kalau proses pembuktian hanya sesederhana itu bahwa universitas yang menerbitkan ijazah itu bisa kita pegang, lalu bagaimana dengan Bagaimana dengan ratusan universitas yang ditutup karena itu beda perkara jual beli. Kita bicara yang sekelas UGM. Stop dulu ya. Itu tadi. Bang, sekarang ini kan giliran saya. Si penerbit ijazah ternyata universitas tersebut ada permainan. Kita nggak debat kusir di sini ya. Stop. Ya, Stop. Anda menghargai saya nggak? Atau nggak kalau saya keluar dari sini? Ya, Oke. Kalau nggak saya keluar loh, karena saya diundang oleh Pak Partahi ya, yang boleh meng-cut saya hanya Pak Partahi. Oke, dengan Prof. Nggak di-cut tadi. Kan beliau tadi cuma intervensi. Oke, intervensi. Tapi saya tadi waktu abang ngomong panjang lebar saya tidak interupsi. Boleh saya lurusin dikit ya, Dr. Indri. Saya pikir tadi juga kenapa sampai ujung-ujungnya katakanlah mereka ini sangat begitu penasaran. Karena kan ini kalau nggak salah sudah di-challenge ya di peradilan di mana namanya di Solo. Ya kemudian itu. Nah artinya gini, tadi kan Dr. Indri mengatakan belum bahwa selesai sebenarnya. Ini pertanyaan tambahan gitu. Bahwa memang yang berhak mengeluarkan itu, menyatakan itu asli apa enggak adalah yang mengeluarkan. Tetapi kan pada waktu proses hukum berjalan, ya sudah 2 peradilan yang menjalankan itu, tapi itu nggak pernah dihadirkan gitu. Baru terakhir ini sesudah diperiksa kemarin di Barreskrim, baru itu katakanlah dibawa itu penting. Nah, pertanyaan saya kan sebelum itu sudah ada proses pengadilan. Kenapa itu juga nggak dipenuhi? Gitu? Sekarang ini, boleh saya selesaikan tadi? Baru itu kan baru prolog ya, baru permulaan belum sampai. Oke, itu tadi yang pertama. Saya bilang yang pertama dari alma maternya. Kedua, Pak Jokowi itu saat sebelum menjabat menjadi seorang presiden 2 periode, beliau itu kan pernah jadi wali kota, pernah juga jadi gubernur ya. Nah, itu kan pasti jangankan jadi wali kota, jadi ini jadi bupati aja pasti dari KPU itu akan datang ke alma mater yang bersangkutan, benar nggak sih orang ini lulusan di sini gitu kan. Nah, artinya kan itu udah pernah dilihat, udah pernah diverifikasi ya. Saya bicara secara logika ya. Nah, secara logika dan secara faktanya gitu kan. Itu pernah diverifikasi. Berarti dengan verifikasi itu kita tidak berbicara hanya Pak Jokowi sendiri, tidak berbicara hanya tentang alma maternya, tetapi institusi-institusi lain yang pernah terlibat melihat keabsahan ijazah tersebut gitu kan. Nah, kemudian mengenai kayak misalnya kenapa sih waktu itu dipertanyakan tidak dipublikasikan? Itu kan hak beliau. Kalau saya aja dibilang, saya jujur nih, saya pernah cerita pribadi ya. Saya pernah diragukan SE saya karena waktu itu saya mengambil sarjana hukum. Terus ada yang bilang, "Kapan sih dia kuliah itu?" Terus saya bilang, "Ngapain saya meladenin?" gitu kan. Ngeladenin orang bilang, "Oh dia tuh hanya ngebanyak-banyakin doang supaya ijazah sarjananya S1-nya 2. Saya tanya aja sama mater saya, clear kan? Nah, saya begitu dia bilang kayak gitu, itu advokat loh Bang yang nanyain gitu, ngasih tahu ke saya, katanya itu adalah omong kosong. Dia bilang bahwa dia itu SE. Nah, kebetulan lagi waktu saya di S1 sarjana ekonomi itu, tanda tangan saya itu nggak sama dengan yang waktu di ini, karena kan waktu itu saya sederhanakan. Tapi kan orangnya tetap saya gitu loh. Nah, saya nggak peduli. Akhirnya apa? Akhirnya mereka, oh iya bener ya, selesai. Jadi saya sampai detik ini pun kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini adalah berbeda apa, saya nggak peduli. Nggak perlu pengakuan publik. Tapi yang pasti saya itu, iya boleh silakan. Dok, bahwa di di masyarakat sudah memahami bahwa mana pertanggungjawaban pribadi, mana pertanggungjawaban seseorang sebagai pejabat publik. Ya, menurut saya kan yang dipertanyakan ini karena beliau itu katakanlah menjadi wali kota pernah, menjadi gubernur, itu kan pejabat publik gitu loh. Sehingga memang yang namanya pejabat publik harus transparan, keuangannya transparan, backgroundnya transparan. Artinya kita menginginkan satu
figur yang benar-benar kredibel, jujur dan bertanggung jawab. Nah, mungkin itu ya Pak Rismon ya, dasarnya ya kenapa sampai memang mesti dicurigai. Nah, pertanyaannya lah, apa alasannya Bung Rismon menyatakan ada yang janggal dengan lembar pengesahan? Sementara tadi kan katanya paling tidak UGM sama mengatakan ini sah. Apa yang diketemukan gitu? Apa yang dicurigai gitu? Mengenai sesuatu yang janggal. Oke Bang, jadi kalau selalu berulang bahwa saya kalau begini ini kita bicara tentang seorang Joko Widodo, bukan seorang pengacara, seorang dosen kayak saya yang tidak punya kebijakan apapun di Republik ini. Ini kita bicara tentang seorang Jokowi, presiden 2 periode, ya tentu bahwa kehidupannya pakai mikroskop oleh publik, ditelisik, bukan Dr. Indri atau saya, bukan, kita nobody gitu di Republik ini gitu Pak. Terus kaitannya saya jawab juga tadi ya tentang universitas, tidak sesuai dengan itu ya. Kalau memang UGM mengatakan itu ya itu gitu, makanya kami datang halal bihalal silaturahmi ke UGM. Tetapi apa yang kita dapati, nggak ada dokumen apapun yang disita oleh Bareskrim itu ditunjukkan pada kami, nggak ada satupun, begitu loh. Jadi mana yang benar, kita minta klarifikasi baik-baik, bukan klarifikasi, bahkan silaturahmi, halal bihalal. Kami alumni UGM 33 ada di situ, tolonglah Bu, kata kami minta wakil rektor itu, nggak dikasih. Memang Anda siapa? Jawabannya gitu. Nah, itu hal yang berbeda, jawabannya, jawaban mereka memang Anda siapa? Kami tidak punya kewajiban untuk menunjukkan itu pada kalian. Kita tunjukkan nanti di pengadilan. Itu jawaban mereka. Dan itu kalau UGM berani rilis video itu, rilis video utuh gitu loh. Biar kita lihat. Tapi sampai sekarang kan UGM nggak berani merilis video itu. Padahal berjanji Profesor Wening untuk memberikan kepada saya full video itu. Di pertemuan itu supaya dipublish bahwa kami baik-baik saja di situ dengan sopan santun sebagai seorang 3 orang alumnus, ya kami datang itu baik-baik gitu loh. Kalau dibilang UGM dengarkan UGM, ya kami datang tapi tidak dikasih gitu. Terus masalah kejanggalan, ya setiap orang yang mengalami proses penulisan skripsi tahun 80-85 pasti menyimpulkan itu palsu. Kenapa? Ya orang tahun 85 ya teknologinya ya mesin ketik Brother apa yang lainnya gitu loh. Ya nggak mungkin ada sebuah teknologi yang sudah canggih seperti itu, bahkan kalau kita ketik sekarang hasilnya juga sama. Itu masa produk tahun 85. Ayolah kita berpikir waras, siapa yang hidupnya skripsinya tahun 80 sampai 85 atau bahkan awal tahun 90-an ya masih mesin ketik. Kita jangan berbohong, Indonesia ini sudah terlalu banyak kemunafikan gitu loh.